Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis sistem informasi manajemen. Apa itu audit SIM? Audit SIM adalah proses pemeriksaan dan penilaian secara independen terhadap infrastruktur, kebijakan, dan operasional sistem informasi manajemen untuk memastikan keandalan, keamanan, dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu tujuan audit. Tujuan yang pertama yaitu memastikan integritas data. Integritas data berarti data yang ada di dalam SIM harus akurat, lengkap, konsisten, dan dapat dipercaya. Audit dilakukan untuk memverifikasi bahwa data tidak mengalami perubahan tanpa izin, tidak ada duplikasi, dan proses input-output data berjalan dengan benar. Jika integritas data terganggu, maka seluruh laporan dan keputusan yang dihasilkan SIM menjadi tidak valid. Yang kedua yaitu menilai keamanan sistem. Audit keamanan bertujuan untuk mengidentifikasi celah kerentanan dan ancaman terhadap sistem informasi, baik dari dalam internal maupun eksternal. Aspek yang dinilai meliputi kontrol akses pengguna, enkripsi data, proteksi dari serangan siber,
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar analisis sudah valid. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan pelayanan. Untuk mendorong efisiensi kerja dan kualitas layak kepada pengguna, evaluasi mengidentifikasi proses yang lambat, berulang, atau tidak efisien dalam SIM. Lalu, mendorong perbaikan yang berdampak langsung pada produktivitas staf dan kualitas layanan yang diterima. Selanjutnya yakni pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih sebagai tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Berikutnya ada peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi pengambilan keputusan. Informasi dari sistem informasi manajemen membantu manajer mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang terbaik. Sistem informasi manajemen dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam perhitungan yang kompleks. Sistem informasi manajemen juga mendukung pengambilan keputusan di semua level seperti operasional, taktis, dan strategi. Selanjutnya yakni jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yakni keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Artinya, keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, ada keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Artinya, keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang ketiga, ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Artinya, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia. Selain itu, keputusan ini biasanya berasal dari lingkungan luar. Menurut Herbert Simon, pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni ada intelligence atau kecerdasan. Tahap awal di mana pengambilan keputusan memindai atau menyelidiki lingkungan untuk mengidentifikasi kondisi yang memerlukan tindakan. Terdiri dari pengumpulan data, mengidentifikasi masalah, dan memahami masalah. Yang kedua, ada desain atau rancangan. Tahap di mana melibatkan pengidentifikasian serta pencarian berbagai solusi untuk menangani masalah. Tahap ini meliputi proses mengembangkan, menemukan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, yakni ada choice atau pilihan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua alternatif yang telah dirancang untuk memilih satu tindakan yang paling efisien dan efektif. Setelah pemilihan, peran sistem informasi manajemen menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan evaluasi atau penilaian selanjutnya. Yang keempat atau yang terakhir yakni implementasi, merupakan tahap untuk membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dengan baik serta mengawasi seberapa efektif kinerja solusi tersebut. Tahap pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap pertama yakni pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan dua cara, yakni secara sistematis menguji hubungan sebab akibat dan mencari penyimpangan atau perubahan yang normal. Tahap kedua yakni pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah menemukan dan merumuskan masalah, manajer harus menentukan data-data yang dibutuhkan untuk membuat
keputusan terlalu cepat dan efektif. Manajer harus memilih alternatif yang cukup baik walaupun tidak sempurna atau ideal. Tahap keempat, yakni evaluasi alternatif-alternatif. Setelah mengembangkan sejumlah alternatif, manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif yang kemudian mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Tahap kelima, yakni pemilihan alternatif yang terbaik. Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif dipilih didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Tahap keenam, yakni implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi permasalahan yang dijumpai dalam penerapan keputusan. Di samping itu, pada tahap implementasi, keputusan manajer juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif apabila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Tahap yang terakhir, yakni evaluasi hasil-hasil. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi implementasi yang dilakukan dengan lancar dan keputusan harus memberikan hasil yang diinginkan. Terakhir, yakni kesimpulan. Audit dan evaluasi sistem informasi manajemen berperan penting dalam memastikan sistem organisasi berjalan aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi. Audit sistem informasi manajemen membantu menjaga integritas data, mengidentifikasi risiko, serta meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan evaluasi sistem informasi manajemen menilai kualitas, keandalan, dan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna. Keduanya mendukung perbaikan berkelanjutan agar sistem informasi tetap selaras dengan tujuan organisasi. Dalam aspek manajerial, sistem informasi manajemen menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, karena mampu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Melalui tahapan kecerdasan, perancangan, pemilihan, dan implementasi. Sistem informasi manajemen membantu manajer menyelesaikan masalah secara efektif serta mendukung berbagai jenis keputusan sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan organisasi. Presentasi dari kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.